Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, kembali lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik. Pada kesempatan ini kita akan bahas masalah Fir'aun. Siapa itu Fir'aun? Fir'aun itu adalah ayah tirinya Nabi Musa, yang dilaknat oleh Allah dikarenakan berbuat zalim kepada Nabi Musa, berbuat zalim kepada rakyatnya, berbuat zalim untuk mempertahankan kekuasaannya, sehingga dia ini menganggap bahwa dirinya adalah the king of the king, the god of the god, menganggap dirinya Tuhan. Sehingga siapapun yang menentang, siapapun yang mencoba mengganggu kuasanya, biasanya langsung dihabisi. Benarkah pemerintahan Jokowi ini seperti Fir'aun? Seperti yang dituduhkan oleh Novel Bamukmin, seperti yang dituduhkan oleh Abdullah Muhammad dan sebagainya dan sebagainya. Kalau kita mau jujur, kalau kita mau berotak dalam beragama, kalau kita mau beragama pakai otak, maka itu sebuah fitnah yang sangat kejam, dan fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Jadi kemarin banyak orang, ketika saya mengkritik Rizik Syihab, menegur Rizik Syihab dengan sangat-sangat keras, bahkan super keras, para kadrun berkomentar bahwa saya ini bikin hoax, bikin fitnah kepada Rizik Syihab, karena mengatakan Rizik Syihab ini teroris. Bagaimana mau disebut fitnah, bro? Surat maklumat ke ISIS itu ditandatangani oleh Rizik Syihab. Itu surat resmi. Itu adalah bukti bahwa Rizik Syihab dan FPI-nya memang terlibat ke dalam jaringan teroris internasional. Kalau begitu, Rizik Syihab-nya saya sebut gembong teroris, dan FPI-nya merupakan sarang teroris. Oh, benar buktinya bahwa semua kelompok-kelompok teroris yang ada di Indonesia semuanya berkiblat kepada FPI, semuanya berkiblat kepada Rizik Syihab. Ini bukan hoax, ini bukan fitnah. Karena rakyat Indonesia tahu, bro. Rekam jejak dari Rizik Syihab dan FPI-nya ini sudah nyampah di medsos. Sudah nyampah di medsos. Sudah nyampah di medsos. Tapi kalau tuduhan Jokowi adalah Fir'aun, Fir'aun adalah Jokowi, itu salah besar, coy. Karena sampai saat ini tidak ada satupun rekam jejak Jokowi yang membunuh anak-anak laki-laki. Tidak ada satupun bukti rekam jejak Jokowi yang membunuh para ulama, para kiai, para ustadz, para habaib yang mengkritiknya. Tidak ada satupun oposisi rasa teroris, teroris rasa oposisi yang ditumpas habis, yang dimatikan. Hanya demi mendapatkan kekuasaan, nggak ada. Malah di era Jokowi ini, para pengkritik Jokowi, baik dari level ulama, masyarakat biasa, bahkan sampai pejabat, dibiarkan bebas. Dibiarkan bebas. Mau muntah darah lah. Mau ngebacot lah. Tapi ingat, negara ini negara hukum. Barang siapa yang melanggar hukum, siap ada peraturan hukum, pasal-pasal hukum, KUHP. Jadi nggak ada itu istilah kriminalisasi, nggak ada. Rizik Syihab dan kawan-kawan ini memang melanggar hukum. Kalau hukum sudah dilanggar, terus hukum tidak ditegakkan, maka itulah yang namanya bencana nasional. Karena sebentar lagi NKRI jadi suriah. Sebagai penerima mandat kedaulatan rakyat, sebagai orang yang sudah dipilih oleh rakyat, diberikan beban amanat Pancasila UUD 1945 merah putih kebinekaan nasionalisme oleh rakyat, maka mau tidak mau Jokowi harus menegakkan hukum tanpa perlu banyak pandang-pandang. KPK nggak benar kerjanya, mau tidak mau.
Hukum harus tegak. Buatlah tim pemburu korupsi. KPK nggak becus kerjanya, maka dimaksimalkan, dipotensikan, dikreativitaskan kinerja polisi, kinerja BIN, kinerja TNI, kinerja kejaksaan, kinerja kehakiman. Karena KPK-nya udah brengsek, kerjanya udah ngaco, KPK-nya sudah berpolitik praktis. Demi melaksanakan kedaulatan rakyat mau tidak mau. Jika ada yang bermain-main, kata Jokowi, maka saya akan gigit sendiri. Saya akan bisikin. Hei Polri, no. Di sono ada yang bermain-main dengan hukum. Hei BIN, no. Di sono ada yang bermain-main dengan hukum. Hei Polri, kejaksaan, kehakiman, no. Di sana ada yang bermain-main dengan hukum. Makanya dikejar. Karena melanggar hukum. Rizik Syihab sudah jelas melanggar hukum, coy. Buktinya banyak, saksinya banyak. Mau gimana lagi? Di mana unsur mengkriminalisasi ulama? Tidak ada. Jokowi tidak ikut campur. Biarkan saja. Orang melanggar hukum, jelas pasal-pasalnya, jelas hukumannya. Buat apa Jokowi ikut campur? Biarkan saja. Gak ada itu Jokowi seperti Fir'aun. Memerintahkan kepada polisi, habisi. Rizik Syihab gak ada. Yang Fir'aun itu bukan Jokowi, tapi Soeharto. Itu Fir'aun. Rekam jejaknya banyak, bukti-buktinya banyak, saksi-saksinya banyak. Jokowi bukan Fir'aun, tapi Soeharto, yes. Tapi Ustadz, ada 6 laskar di era Jokowi yang dibunuh oleh polisi. Memang ada berita dari presiden? Nggak ada. 6 laskar FPI itu memang orang yang disiapkan untuk bikin kekacauan. Buktinya ada, mau gimana lagi? Polisi nggak salah. 6 orang teroris ini yang lebih baik dimatikan, nggak usah dipenjara-penjarakan. Matikan saja, memang bahaya. Sudah menentang dan menantang aparat keamanan, mau gimana lagi? Orang-orang FPI kalau misalkan di medsos itu kan pada kurang ajar semua, bro. Bawa pol, ayo siapa yang berani membenci, menghina Habib Rizik, saya tebas batang lehernya. Video-video semacam ini banyak viral, bro, di medsos. Kata siapa? FPI ini orang baik, preman, orang jahat, bajingan. Nyampah buktinya di medsos. Memang kelakuan seperti itu orang-orang FPI. Bikin ribut, ngancem-ngancem, persekusi. Bawa golok, bawa senjata tajam. Bahkan kemarin bawa peluru tajam. Ya mau tidak mau, demi keselamatan negara, demi keselamatan polisi, tembak mati, kalau saya setuju. Kalau orang sudah berani membawa senjata tajam, apalagi sampai membawa peluru tajam, nggak ada itu istilah tembakan peringatan, sikat aja udah. Berarti ini orang sudah berbahaya bagi negara. Mending bro, kalau cuma bawa senjata tajam, bawa peluru tajam, bagaimana kalau mereka bawa bom? Urusan bisa repot. Makanya hakim, kejaksaan, bahkan Kapolri jangan takut lah kepada manusia-manusia brengsek orang-orang FPI ini. Dan para pelindungnya nggak usah takut. Dan kepada polisi yang menembak 6 laskar itu, ya seharusnya diberikan penghargaan, bukan malah diberikan penjara. Salah kalau menurut saya. Kalau polisi dipenjarakan, citra polisi jadi buruk, citra pemerintah jadi buruk. Kalah sama bajingan yang memang sudah diset untuk bikin kekacauan di negara ini. Kalian harus menang, kalau nanti di pengadilan kalian harus menang. Karena harga diri bangsa dan negara ini tergantung dari polisi yang kemarin terlibat dalam pertempuran dengan para teroris 6 orang yang merupakan laskar FPI. Kalian harus menang. Saya pastikan laskar FPI ini cuma bajingan, teroris. Titik. Karena memang mereka diset seperti itu. Oleh Rizik Syihab memang diset seperti itu. Ada kok videonya. Banyak kok videonya. Orang-orang FPI diset sebagai pasukan berani mati. Sebagai pasukan mujahid versi Rizik Syihab. Jadi seharusnya ya berterima kasih kepada polisi. Karena mereka mati buat apa? Mengejar-kejar polisi. Buat apa? Mempersoalkan polisi. Toh mereka ini memang sudah siap mati. Mudah-mudahan dapat surga. Mudah-mudahan surganya Gahok. Negara tidak boleh kalah. Kalau di zaman Soeharto itu jelas, bro. Protes dikit, matikan. Demo dikit, besoknya mati. Siapapun yang demo, udah ajar dihabisin. Nah kalau Soeharto bener.
duplikatnya Fir'aun, karena ingin mempertahankan kekuasaan. 32 tahun Soeharto berkuasa, sudah banyak aktivis, mayatnya entah di mana. Bahkan Komnas HAM sampai saat ini mana kerjanya? Membongkar kasus pelanggaran HAM Soeharto. Sampai detik ini tak ada satupun yang bisa disidangkan. Mana kerjanya Komnas HAM? Komnas HAM itu justru menjadi alat orde baru untuk menghajar pemerintahan Jokowi. Ini kan goblok. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia. Jadi Jokowi bukan Firaun. Para pengkritiknya, para pencacinya, para pemakinya tidak dipenjarakan, tidak dibunuh, dibiarkan saja. Kalau melanggar hukum baru ditindak. Selama tidak melanggar hukum, ya hukumnya cetek-cetek aja lah, nggak ditindak. Di sebelah mana Jokowi adalah Firaun? Nggak ada. Abdullah Huwa mengatakan bahwa saya datang ke Jokowi itu seperti Nabi Musa dengan Firaun. Jadi mungkin di istana itu lagi bertempur, bro, antara Abdullah Huwa yang menganggap seorang Nabi dengan Firaun di pertempuran dengan ahli sihir. Padahal yang terjadi, bro, si Abdullah Huwa ini mati kutu. Karena Jokowi ini salah seorang yang memang taat hukum. Berbicara dalam koridor hukum, berbicara dalam kapasitas eksekutif pemerintah. Tidak bisa melakukan asumsi atau pendapat. Si Abdullah Huwa ingin Jokowi ini mengikuti keinginan dia, keinginan mereka. Menjadikan 6 laskar FPI ini ada sebagai pelanggaran HAM. Sehingga ujung-ujungnya nanti kalau Jokowi terjebak kepada keinginan si Abdullah Huwa, maka tapi pasti Jokowi akan ditumbangkan juga, bro. Ini gobloknya si Abdullah Huwa. Tapi Jokowi bukan politik ecek-ecek, bro. Dia tahu niat busuk si Abdullah Huwa. Harusnya kalau jenggotnya panjang, orang yang berjenggot panjang, mas bro, orang yang berjenggot panjang itu sebetulnya bukan tanda teroris. Meskipun diklaim kecenderungan orang yang berjenggot panjang teroris. Tapi kalau kita lihat banyak ulama kiai ajengan yang bukan teroris, banyak yang berjenggot panjang. Artinya apa ini jenggot panjang? Para ulama, para kiai, para ajengan dengan memunculkan jenggot yang panjang, artinya bahwa kita ini harus sadar. Hidup ini sementara, hidup ini tidak lama. Semakin lama manusia tidak semakin muda. Semakin lama manusia akan semakin tua. Jenggot panjang menandakan bahwa manusia itu akan menua. Sekarang jaya, 5 tahun ke depan belum tentu jaya. Sekarang kaya, 5 tahun ke depan belum tentu kaya. Sekarang hidup, 5 tahun ke depan belum tentu hidup. Sekarang harmonis dengan istri, dengan pacar, 5 tahun ke depan belum tentu. Hidup manusia itu semakin lama malah semakin menurun, terutama dalam hal umur. Secara angka memang bertambah, tetapi secara jatah hidup kita berkurang. Para ulama menjadikan jenggot panjang itu seperti tanda peringatan. Maka ulama yang benar-benar ulama tidak akan pernah bermain-main dengan hidup, tidak akan pernah bermain-main dengan keulamaannya. Dia akan menggunakan setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun agar diisi oleh sesuatu yang bermanfaat, kebaikan. Karena janggut ini bukan bertambah pendek, bertambah panjang. Kita ini akan menua, kita ini akan mati. Wal asri innal insana lafi khusrin illa. Demi waktu, kata Allah, innal insana lafi khusrin illa, sesungguhnya manusia itu selalu berada dalam kerugian. Menganggap dunia ini kekal padahal tidak. Menganggap hartanya banyak padahal tidak. Menganggap jabatannya kekal padahal tidak. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Maka orang yang menganggap semuanya kekal, hartanya kekal, jabatannya kekal, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Habis waktu ini untuk berpoya-poya dengan jabatannya. Habis waktu ini untuk berpoya-poya dengan keulamaannya.
Habis waktu ini berpoya-poya dengan anak istrinya, dengan teman-temannya. Habis waktu ini untuk berpoya-poya dengan kekayaannya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh, berbuat kebaikan pada diri sendiri, istri, anak, masyarakat, bangsa dan negara, dan kepada agama, juga kepada agama-agama lain. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Ini orang yang beruntung. Ulama yang baik, ulama yang bagus, dialah akan menjadi orang yang pertama melaksanakan, menjadi sampel sebelum mendakwahkan kepada orang lain. Ini pewaris Rasul. Rasul itu mencontohkan dengan dirinya, mencontohkan Al-Quran ini, mempraktekkan Al-Quran ini dengan hatinya, dipraktekkan Al-Quran ini dengan pemikirannya, dipraktekkan Al-Quran ini dengan lisannya, dipraktekkan Al-Quran ini dengan perbuatannya, dipraktekkan, bukan diomongkan. Karena praktek, ngajar dengan praktek itu lebih utama, lebih berkesan daripada ngajar cuma ngomong. Kalau kita belajar, guru cuma ngomong doang, yang tersaring paling bisanya itu cuma 30%. Jadi kalau kalian beragama, cuma modal dengerin ceramah, cuma modal dengerin omongan kiai ajaran habaib, itu cuma 30% ngertinya. Itu juga kalau konsentrasi. Kalau konsentrasi, ya di bawah 10%. Makanya pantas Islam ini seperti buih di tengah lautan. Banyak orang yang gak ngerti sama Islam, banyak orang gak paham sama Islam, ya karena metode pembelajarannya cuma teori, cuma ngandelin omongan doang. Tapi coba kalau belajar dengan praktek, itu 100% ngerti. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, praktek. Al-Quran dipraktekkan dengan hatinya, Al-Quran dipraktekkan dengan pemikirannya, Al-Quran dipraktekkan dengan lisannya, Al-Quran dipraktekkan dengan perbuatannya. Praktek. Sebelum ngomong kepada orang lain, praktekin oleh sendiri dulu. Zaman sekarang ulama makan kebanyakan ngomong, tapi prakteknya nol besar. Ini kan memilukan sekaligus memalukan. Rizik Syihab itu kan seseorang yang ngaku ulama yang banyak omong, prakteknya nol besar. Sementara Jokowi adalah seorang ulama dalam tanda kutip yang lebih banyak praktek daripada ngomong. Ini yang laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini yang kita cari. Jika Jokowi meneladani Rasulullah SAW, kita melihat dari hatinya, pemikirannya, lisannya, perbuatannya, mengacu kepada Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin Jokowi dituduh dipita sebagai Fir'aun? Nggak bisa. Maka orang-orang yang menuduh mempitnah Jokowi sebagai Fir'aun, mereka itulah Fir'aun yang sesungguhnya, bahkan lebih Fir'aun daripada Fir'aun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.